warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita telah berada di minggu terakhir dari praktikum morfologi tumbuhan. Pada topik terakhir ini kita akan mempraktikumkan tentang Strobilus gymnospermae. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, kalian diharapkan mampu menelaah bentuk-bentuk maupun bagian-bagian dari Strobilus gymnospermae. Nah, sebelum kalian melaksanakan praktikum, maka seperti biasa kenakanlah jas laboratorium kalian, kemudian persiapkan alat maupun bahan, dan juga buku penuntun kalian, serta tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Adapun pada hari ini untuk cara kerja dari praktikum Strobilus gymnospermae akan disampaikan oleh praktikan kita pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yuliana. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A dengan NIM 201011922001. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai topik Strobilus gymnospermae. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai topik Strobilus gymnospermae yang bertujuan untuk mengenal berbagai bentuk Strobilus jantan dan betina pada beberapa gymnospermae dan bagian-bagiannya. Tumbuhan gymnospermae sendiri itu adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan juga sperma yang berarti biji. Sehingga gymnospermae itu dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka itu merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal buah atau oparium. Pada gymnospermae, bijinya itu nampak atau terekspos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun Strobilus atau runjung. Gymnospermae itu telah hidup di bumi sejak periode Devon atau 410-360 juta tahun yang lalu, sebelum era dinosaurus. Gymnospermae sendiri itu berasal dari Progymnospermae melalui proses evolusi biji. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti-bukti morfologi yang ada. Selanjutnya, Polygymnospermae sebagai nenek moyang dari tumbuhan biji. Polygymnospermae itu mempunyai interaksi yang merupakan bentuk antara Trimerophyta dan tumbuhan berbiji. Meskipun kelompok ini menghasilkan spora, tetapi juga menghasilkan pertumbuhan xilem dan phloem sekunder seperti pada Gymnospermae. Progymnospermae juga sudah mempunyai kambium berpembuluh bifasial yang mampu menghasilkan xilem dan phloem sekunder. Kambium berpembuluh merupakan ciri khas dari tumbuhan berbiji terbuka. Adapun ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae yaitu yang pertama itu berakar tunggang, yang kedua daunnya sempit, tunggal dan juga kaku, yang ketiga bunga yang sesungguhnya belum terdapat, hanya berupa daun buah dan badan penghasil serbuk sari yang disebut dengan Strobilus. Yang keempat, hanya terjadi pembuahan tunggal. Yang berikutnya itu contoh tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama itu contohnya ada Pinus mercusi atau tumbuhan pinus. Yang berikutnya itu ada Gnetum gnemon atau yang sering disebut dengan tumbuhan melinjo. Yang berikutnya itu ada cicas rumpi atau yang disebut dengan pakis haji. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti kita yaitu Strobilus pakis haji betina. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada baki, yang kedua ada alat tulis, dan yang ketiga ada Strobilus betina dari pakis haji atau cicas rumpi L. Adapun cara kerjanya yaitu mengamati bagian-bagian dari Strobilus, yaitu sisik, bakal biji, tangkai sporofil, tangkai Strobilus, dan juga sayap. Yang sedang saya pegang ini adalah merupakan Strobilus betina dari tumbuhan pakis haji. Di mana tumbuhan pakis haji sendiri ini adalah tanaman yang berumah dua dengan bunga-bunga yang tersusun dalam Strobilus. Pakis haji sendiri merupakan tumbuhan berumah dua, bunga-bunga tersusun dalam Strobilus, setiap bunga berkelamin satu. Tanaman ini sendiri merupakan tumbuhan yang termasuk dalam klasis Cicadinae dan ordonya Cicadales serta termasuk dalam famili Cicadaceae. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji primitif yang hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Tumbuhan ini juga merupakan tanaman hias. Akarnya bersimbiosis dengan ganggang biru atau Anabaena
yang dapat mengikat nitrogen. Daunnya tersusun dalam roset batang, menyirip, atau berbagi menyirip. Strobilus jantan dan betina itu terdapat di ujung batang dan pohon yang berbeda atau berumah dua. Strobilus betina sendiri ini terletak di ujung batang, membawa banyak makrosporopil yang bisa lepas satu sama lain atau kompak. Pada Strobilus betina ini terdapat biji yang terletak pada kantong polen dengan karpelum yang berbentuk seperti pedang, yang tidak menutupi biji. Sedangkan Strobilus jantan itu terletak di ujung batang, terdiri dari banyak mikrosporopil yang tersusun spiral. Setiap mikrosporopil tadi itu mempunyai bagian yang steril sebelah atas berupa tudung dan bagian yang fertil di sebelah bawah yang banyak membawa mikrosporangia di permukaan bawahnya. Yang berikutnya itu kita akan melihat bagian-bagian dari Strobilus betina tumbuhan pakis haji. Yang pertama di sini ada tangkai Strobilus. Tangkai Strobilus itu terletak di bawah, ini merupakan tangkainya. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah tangkai dari Strobilus tumbuhan pakis haji. Yang selanjutnya itu ada daun buah. Daun buah ini terletak di ujung, ada berwarna hijau dan bentuknya meruncing. Ini merupakan daun buahnya. Selanjutnya itu ada opulum atau bakal biji dari tumbuhan pakis haji, bentuknya bulat dan berwarna hijau. Ini adalah opulumnya. Selanjutnya itu ada tempat melekatnya opulum tadi, itu letaknya ada di samping. Nah, ini merupakan tempat melekatnya bakal biji dari tumbuhan pakis haji. Bisa kita lihat. Strobilus tumbuhan pakis haji sendiri ini opulumnya melekat di samping-samping dari tangkai strobilusnya. Nah, ini adalah Strobilus betina dari tumbuhan pakis haji atau cicas rumpi L. Ini merupakan video yang saya dapat dari literatur mengenai perkembangan hidup Gymnospermae. Pada Strobilus jantan itu terdapat megasporangia atau ruang-ruang spora. Kemudian, di dalam sporangia tadi, sel-selnya akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Kemudian, mikrospora tadi akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan Gymnospermae itu memiliki sayap. Selanjutnya, pada Strobilus betinanya itu tersusun dari banyak megasporopil atau daun penghasil megaspora. Setiap megasporopil itu mengandung 2 bakal biji, dan setiap bakal biji itu mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan kemudian menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti dari megaspora tadi akan mengalami pembelahan meiosis dan kemudian membentuk sel telur. Penyerbukan pada tumbuhan Gymnospermae ini akan terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari tadi kemudian akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di dalam lubang bakal biji. Dan jika cairan tadi menguap, maka akan terjadilah pembuahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan pengamatan, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah memasukkan data hasil pengamatan kalian pada tabel hasil pengamatan yang formatnya akan dibagikan oleh asisten praktikum di kelas masing-masing. Kemudian setelah selesai tahap tersebut, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, pada analisis data ini kalian akan diminta untuk menjabarkan hasil pengamatan kalian dan membandingkannya dengan literatur yang relevan. Tahap terakhir yang harus kalian lakukan adalah membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan secara singkat, jelas dan padat, dan dibuat dalam poin-poin penting. Nah, setelah itu persiapkanlah bahan-bahan praktikum yang harus kalian bawa minggu depan. Demikianlah praktikum pada minggu ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.